Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan channel Infobili yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bertemu kembali di channel Infobili untuk melanjutkan pembacaan Sirah Nabawiyah. Tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan. Kita mulai. Pertama-tama menampakkan dakwah. Wahyu yang pertama turun dalam masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Asy-Syu'ara 2:14. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Permulaan surat Asy-Syu'ara yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Musa alaihissalam dari permulaan nubuwah hingga hijrah beliau bersama Bani Israel, hingga mereka selamat dari Fir'aun dan kaumnya, yang berkesudahan tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya. Kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui Musa selama menyuruh Fir'aun dan kaumnya kepada Allah. Rincian tahapan dakwah Musa ini perlu disampaikan saat Rasulullah SAW menyuruh kaumnya kepada Allah, agar beliau dan para sahabat memperoleh sedikit gambaran yang bakal dihadapi, yaitu berupa pendustaan dan tekanan bagi mereka selagi mereka sudah menampakkan dakwah. Dengan begitu, mereka bisa menyadari urusan sejak permulaan dakwah. Di sisi lain, surat ini juga memuat kesudahan yang dialami orang-orang yang mendustakan para rasul, dari kaum Nuh, Ad, Samud, Ibrahim, Lut, Ashabul Aikah, dan menitik beratkan penyebutan kisah tentang Fir'aun dan kaumnya, agar orang-orang yang mendustakan mengetahui hukuman yang bakal Allah turunkan kepada mereka jika mereka mendustakan, dan agar orang-orang yang beriman juga mengetahui kesudahan yang baik bagi mereka yang tidak dapat didapatkan orang-orang yang mendustakan mereka nubuah. Menyuruh kepada kerabat-kerabat dekat. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW setelah turun ayat di atas adalah mengundang Bani Hashim, dan mereka memenuhi undangan ini, yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muttalib dari Bani Ibnu Abdi Manaf. Yang jumlahnya ada 45 orang yang sebelum beliau berbicara, Abu Lahab sudah mendahului angkat bicara. Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anak-anaknya, maka bericalah jika ingin berbicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tiada ada orang Arab yang berani mengingatkan dahi terhadap kaummu. Dengan begini aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu jika engkau tetap bertahan pada urusanmu. Maka lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari bani bapaknya yang pernah berbuat macam-macam seperti yang kau buat saat ini. Rasulullah SAW hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan itu. Kemudian beliau mengundang mereka untuk kedua kalinya, dan dalam pertemuan itu beliau bersabda, segala puji bagi Allah, dan aku memujinya, memohon pertolongan padanya, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, sesungguhnya seseorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan berkata secara umum kepada manusia. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya orang-orang yang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apapun yang kalian perbuat, lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula. Abu Talib berkata, kami tidak akan menolongmu, menjadi penasihatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapamu sudah bersepakat. Aku hanya segelintir orang di antara mereka, namun akulah yang pertama kali mendukung apa yang kau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu. Namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muttalib. Abu Lahab berkata, demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain melakukannya. Abu Thalib menimpali, demi Allah, kami tetap akan melindunginya selagi kami masih hidup. Rujukannya pada Fiqh Sirah Ibnul Asir halaman 77 dan 78. Di atas Bukit Sofa, Nabi SAW merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu. Maka suatu hari beliau berdiri di atas Bukit Sofa lalu berseru, wahai semua orang. Maka semua suku Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka bertauhid dan beriman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Al-Bukhari telah meriwayatkan sebagian dari kisah ini dari Ibnu Abbas. Dia berkata, tak kala turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Maka Nabi SAW naik ke Bukit Sofa lalu berseru, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi.
yang ditunjukkan kepada semua suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seseorang yang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab beserta para pemuka Quraisy juga ikut datang. Beliau melanjutkan, apa pendapat kalian jika kugobarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya padaku? Benar, kata mereka, kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersamamu kecuali kejujuran. Beliau bersabda, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Abu Lahab berkata, celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah kau mengumpulkan kami? Lalu turunlah ayat Allah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Rujukannya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Muslim meriwayatkan sebagian dari kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, tak kala turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat mendekat, beliau menyuruh secara umum maupun khusus lalu bersabda, wahai semua orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah, kecuali jika kalian mempunyai kerabat dekat, sehingga aku bisa membahasinya menurut kebasahannya. Seruan yang melengking tinggi inilah yang menjadi tujuan penyampaian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kepada orang-orang dekat dengan beliau bahwa pembenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dan mereka. Fanatisme kekerabatan yang selama ini dipegang erat oleh bangsa Arab menjadi mencair dalam kehangatan peringatan datang dari sisi Allah. Menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang musyrik. Seruan beliau terus menggema di seantero Mekah hingga kemudian turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Al-Hijr 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka Rasulullah SAW langsung bangkit menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik yang menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa contoh perumpamaan, disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah, maka dia berada dalam kesesatan yang nyata. Makkah berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran, tak kala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang musyrik dan penyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit menghadang revolusi yang datang secara tidak terduga ini dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap uluhiyah selain Allah, bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhir adalah ketundukan dan kepasrahan total, sehingga mereka tidak bisa lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Dengan kata lain, iman itu akan melumatkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Dengan kata lain, mereka harus menerapkan keriduannya sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasulnya, harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelum itu biasa mereka lakukan untuk melindas rakyat awam. Begitu pula berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan pagi maupun sore. Untuk menangkap makna ini, karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan hina yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 5, yang artinya bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Mereka menyadari semua itu, tapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia, sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum. Mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka benar-benar bingung dan memang layak untuk bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apa yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat dengan berkata adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa mereka sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat, tidak mampu berbuat apapun, merupakan cemoohan yang telak dan penghinaan yang sangat keras, sekaligus merupakan pembunuhan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka, yang sejak dari dulu mereka sudah berada di agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan. Oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Ibnu Ishaq menuturkan, beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Thalib lalu berkata, Abu Thalib,
Sungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Toh engkau juga seperti kami untuk menentangnya sehingga tidak bisa mencegahnya. Dengan perkataan yang halus dan penolakan yang lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah SAW bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyuruh kepadanya. As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, Juz 1 garis miring 265. Membuat kesepakatan bersama melarang orang-orang yang menunaikan haji untuk mendengarkan dakwah. Selama masa-masa itu, orang-orang Quraisy juga disibukkan urusan lainnya, yaitu semakin dekatnya jarak antara dakwah secara terang-terangan dengan kedatangan musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu, mereka berpendapat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam jiwa mereka. Mereka pun berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah memperbincangkan masalah ini. Al-Walid berkata, ambil satu kesimpulan tentang masalah ini, dan jangan kalian saling berbeda pendapat, sehingga sebagian di antara kalian mendustakan yang lainnya, sebagian menyanggah sebagian yang lain. Pendapatmu sendiri bagaimana? Tanya mereka. Sampaikan dulu pendapat kalian, biar aku mendengarnya. Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun. Tidak, demi Allah, dia bukan seorang dukun, kata Al-Walid. Toh kita pernah melihat para dukun, dan dia sama sekali tidak menggumamkan sajak atau mantra seperti dukun. Atau kita katakan saja dia sinting. Dia juga bukan orang sinting, kata Al-Walid. Toh kita sudah melihat orang-orang yang sinting mengetahuinya, dan dia tidak menangis tersudu-sudu, tidak bertindak sekenanya, dan tidak berbisik bisik layaknya orang sinting. Kita katakan saja dia seorang penyair, kata mereka. Kata Al-Walid, dia bukan seorang penyair. Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair yang rajaz, hazaz, qarid, maqbud maupun mabsud. Apa yang disampaikan itu bukan termasuk syair. Kita katakan saja dia seorang penyihir, kata mereka. Dia juga bukan penyihir, kata Al-Walid. Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sir mereka, dan dia tidak pernah berkomat kamit dan tidak pernah membuat buhul tali layaknya penyihir. Kalau begitu, apa yang harus kita katakan? Kata mereka. Al-Walid menjawab, demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia mengetahui bahwa itu bukan hal yang batil. Namun sebutan yang paling mirip untuk dia, hendaklah kalian mengatakannya sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir, yang bisa memisahkan antara seorang dan bapaknya, seorang dengan saudaranya, seorang dengan istrinya, seorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian berpecah belah karenanya. Sebagian riwayat menunjukkan bahwa tak kala Al-Walid menolak sebutan mereka yang mereka tawarkan, maka dia berkata lagi, kalau begitu sampaikan pendapatmu yang tidak bisa dibantah lagi. Beri aku waktu barang sejenak untuk memikirkan hal ini, kata Al-Walid, yang kemudian dia berpikir dan terus berpikir, hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan di atas. Lihat fi Zilalil Quran, Juz 29, 188. Tentang apa yang dikatakan Al-Walid ini, Allah telah menurunkan 16 ayat di dalam surat Al-Mudassir dari ayat 11 hingga 26. Di antaranya disebutkan tentang bagaimana dia memeras pikirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Summa kutila kaifa qaddar. Summa nazar. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Faqala in haza illa sihrun yu'sar. In haza illa qaulun bashar. Surat Al-Mudassir 18:25. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, lalu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Setelah semua orang kafir hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu mereka duduk di pinggir-pinggir jalan, lalu dilalui manusia tak kalah datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapat peringatan tentang Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Yang mempelopori ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar tiba, Rasulullah SAW menatakan manusia di tempat tinggal mereka di pasar Ukaz, Majannah, dan Zil Majaj.
menyuruh kepada Allah, sementara Abu Lahab menguntit dari belakang sambil berkata, "Janganlah kalian mematuhinya karena dia seorang keluar dari agama dan seorang pendusta." Perbuatan Abu Lahab ini diriwayatkan At-Tirmizi dari Yazid bin Ruman dan dari Tariq bin Abdullah Al-Muharibi, juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya juz 3 492 dan juz 4 341. Akibatnya, pada masa musim itu orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah SAW. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab.